Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Tukang Berbagi Pengetahuan. Oke baik teman-teman, di tangan saya ini sudah ada sebuah oli bekas ya teman-teman. Ini adalah oli bekas yang saya taruh di botol seperti ini teman-teman. Nah jadi setelah kalian mengganti oli, kalian wajib bawa pulang olinya teman-teman. Jangan ditinggal di bengkel, karena kalian akan nyesal setelah melihat video ini telah meninggalkan oli kalian di bengkel tanpa kalian bawa pulang. Nah di sini saya akan memanfaatkan oli bekas ini ya. Jadi saya akan membagikan 3 trik memanfaatkan oli bekas seperti ini teman-teman. Nah oke, tanpa berbasa-basi di sini kita akan langsung saja lanjut ke triknya. Nah sebelum kita lanjut ke triknya, di sini kita siapkan sebuah wadah ya, terserah untuk wadahnya ya. Nah di sini kita tuangkan di sini ya, secukupnya saja. Nah oke, kita akan masuki trik pertama dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jika di rumah kalian mempunyai pintu engsel seperti ini ya teman-teman. Nah pintunya ini kalau kita buka dan tutup ada suaranya seperti ini ya teman-teman. Nah ini sangat mengganggu sekali ya teman-teman. Jika kita ingin membuka dan menutup pintunya berbunyi seperti tikus kejepit seperti ini teman-teman. Nah jadi untuk kali ini kita akan memanfaatkan sebuah oli teman-teman. Jadi oli bekas ini kita akan manfaatkan untuk supaya pintunya tidak bunyi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sangat meresahkan sekali. Nah untuk caranya seperti ini, kita oles-oleskan seperti ini teman-teman, sedikit-sedikit saja teman-teman. Yang terpenting untuk bagian yang pojok-pojok terisi ya teman-teman, jadi supaya karat-karatnya bisa terbubui oleh oli ya teman-teman. Nah, jadi semuanya kita kasih dari bawah sampai atas dan juga tengah ya teman-teman. Nah oke, setelah bawah selesai kita lanjut paling ujung atas ya teman-teman. Jadi engsel pintu saya ini ada 3 biji ya teman-teman. Jadi supaya lebih kuat pintunya dikasih 3 biji karena engselnya yang ukuran kecil teman-teman. Jangan lupa dilap ya teman-teman supaya bekas olinya tidak meluber kemana-mana. Nah oke, sekarang waktunya untuk percobaan ya teman-teman. Nah bisa terdengar ini tidak ada suaranya teman-teman. Nah sudah tidak ada suaranya lagi ya teman-teman. Jadi sangat mantap sekali, tidak seperti tadi lagi ya teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk trik yang kedua ya teman-teman. Nah trik kedua di sini saya sedang berada di depan kusen ya teman-teman. Nah di depan kusen yang belum pelituran ya teman-teman. Ini masih kayu murni teman-teman. Nah jadi saya akan membuat kusen yang berbahan kayu ini menjadi kusen yang glowing ya teman-teman, atau glossy ya, dengan cara memanfaatkan oli ya. Nah jadi jika kalian mempunyai seperti rak atau pokoknya yang hiasan-hiasan dari kayu yang masih polosan kayu, kalian bisa lakukan trik ini ya teman-teman. Nah jadi dengan dioles-olesi menggunakan oli seperti ini dan juga menggunakan kuas, ini hasilnya sangat mantap. Nah bisa terlihat hasilnya sangat glowing sekali atau glossy ya teman-teman, seperti pelituran ya. Nah jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah jadi kalian harus lap ya teman-teman, bisa menggunakan kain atau juga busa seperti ini. Ini supaya untuk minyak-minyaknya itu bisa terlepas ya teman-teman, jadi supaya tidak berminyak. Nah seperti ini. Jadi pengelapan ini sangat penting sekali teman-teman supaya tidak berminyak ya. Nah bisa terlihat ya, nanti akan glossy ya.
Untuk hasilnya sangat mantap sekali. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, jadi bagian yang tidak meresap ke kayu akan menempel di busa ini ya teman-teman. Jadi bagian yang menempel hanya yang meresap saja teman-teman, jadi tidak terlalu, kalau dipegang tidak terlalu berminyak ya teman-teman. Nah, bisa terlihat hasilnya sangat mantap sekali. Bisa kalian bedakan sendiri ya teman-teman, dari yang awal tadi sampai setelah hasil jadi ya teman-teman. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, hasilnya sangat mantap seperti pelituran ya teman-teman, dengan menggunakan oli bekas saja teman-teman. Nah, kita lihat atas sama bawah beda jauh teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk trik yang ketiga yaitu untuk mengkilapkan bodi motor ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian pasti yang menonton video ini pasti mempunyai sebuah motor atau sepeda motor ya teman-teman. Nah, jadi kalian wajib lakukan trik ini dengan menggunakan oli bekas saja teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh saya akan menggunakan lakban ya teman-teman, jadi supaya bisa terlihat real ya untuk hasil akhirnya dan juga hasil yang belum dikasih oli ya teman-teman. Nah, jadi caranya cukup simpel, kalian menggunakan kain lap ataupun busa seperti ini juga tidak masalah. Nah, jadi caranya seperti kita mengolesi sebuah motor ya teman-teman. Nah, ini bisa melebihi kit ya teman-teman untuk hasil dari keglowingannya ya teman-teman. Jadi sangat mantap sekali, ini akan awet tahan beberapa hari ya untuk glossinya. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, untuk hasilnya sangat beda. Nah, dari yang bagian yang belum saya kasih sama yang sudah saya kasih sangat beda jauh. Nah, jadi selanjutnya di sini kita harus siapkan sebuah lap. Nah, lapnya harus yang kering ya teman-teman. Nah, jadi fungsinya ini juga sama seperti di kayu tadi, supaya minyak-minyaknya terlepas ya teman-teman. Jadi supaya minyak-minyaknya terlepas dan untuk si motornya tidak terlalu licin ya teman-teman. Nah, bisa terlihat. Nah, kita klotok ya teman-teman, jadi kita klotok. Nah, kalian bisa bedakan sendiri hasilnya teman-teman. Nah, oke, akan saya perjelas. Nah, sangat beda jauh sekali teman-teman, dari yang belum saya kasih sama yang sudah saya kasih. Ini sangat mantap dengan bermodalkan oli bekas saja teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekian dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.